Ya, mari. Good afternoon everyone. Apakah suara kakak jelas terdengar dari situ? Jelas. Oke, jelas ya. Very good. Okay. So we have another 1 minute. Just wait for the other participants. Jadi kita tunggu 1 menit lagi. Thank you Jeffrey for your response. And sebelum itu, let me just share the screen first. Kakak share screen dulu. Alright, here we go. Okay. Excellent. Alright, let me just wait for participants. Ada yang mengalami kendala dalam hal jaringan, teman-teman? Semoga enggak ya hari ini ya. Semoga everything is just good and under the control. Nah, bagi kalian yang mungkin tidak bisa ikut sesi hari ini atau mungkin nanti mengalami kendala selama pembahasan, maka you don't need to worry about that ya, karena nanti akan diposting di ID. Oke? Kalau pakai produk kita sendiri bisa nggak, Bu? Yang hampir sama ini. Right, silakan bagi yang masih mengaktifkan mikrofon, dimatikan terlebih dahulu ya, because we're about to start the session. Okay, let's wait for more participants. Alright. Okay, semoga sudah makan siang semua, sudah ready to start our discussion today. Dan hari ini kita akan berfokus kepada TOEFL listening. Okay, so udah 16.00 ya, sudah 16.00 waktu Indonesia Barat. So it's time for us to start. Alright. Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Lukman. Okay, so thank you so much for attending this session ya. Kakak merupakan rekan dari Mr. Sam yang mengajar di Mr. TOEFL ID. Jadi pada kesempatan hari ini kakak kebetulan kebagian kelas untuk membahas tentang TOEFL listening. Jadi untuk 3 hari ke depan kita akan membahas tentang soal-soal TOEFL yang mungkin bagi kalian this is a bit difficult. Mungkin bagi kalian agak sulit atau a bit tricky atau mungkin masih agak terkecoh gitu ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan berfokus ke pembahasan TOEFL listening. Nah, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan seksama dan di situ bisa berfokus, maka yuk kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Okay. So, seperti biasa, jadi the rule of this session, bagi kalian yang mau mengaktifkan video, that's okay, no problem anymore. Tapi pastikan mikrofonnya dimatikan ya teman-teman ya, agar tidak mengganggu temannya yang lain. Oke, kakak coba cek dulu yang masih mengaktifkan mikrofon.
Untuk Zoom Pro ini, oke, bisa minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, right, thank you. Nah, can you see the screen? Apakah kalian bisa melihat screen yang sudah kakak share? Can you see the screen that I show you? Oke, thank you Jeffrey for your response. Oke, nah, for the response, untuk responnya silakan kalian bisa menggunakan emoji di situ ya, thumbs up, or just say yes or no, untuk mengkonfirmasi apakah mungkin seperti suara kakak tidak jelas, atau mungkin pembahasannya terlalu cepat kak, jadi nanti like you can say that. Silakan gunakan chat saja agar pembelajaran bisa berjalan dengan seksama. Oke, nah, jika kalian merasa bahwa pembahasan kakak terlalu cepat atau mungkin agak terlalu ribet dan lain sebagainya, silakan nanti you can just interrupt me in the middle of the discussion. Hey, nah untuk pertanyaan karena sesi kita cenderung karena sesi kita cukup singkat ya, 1 jam saja, maka silakan pertanyaan akan kita tampung nanti. Jadi another 15 minutes, di akhir 15 menit nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan berkenaan dengan TOEFL listening. Okay, so without further ado, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari, alright, oh my goodness, kayaknya kakak ini ya, bentar ya. The order of it is, okay, right. Jadi kita mulai terlebih dahulu untuk part A. Nah, silakan bagi yang mengaktifkan mikrofon bisa dimatikan teman-teman ya. Actually I can handle it, cuman karena kebetulan kakak juga sambil share screen, so it's a bit difficult, it's a bit impossible. Oke, nah kita akan mulai dari pembahasan TOEFL prediction listening untuk part A. Nah, part A ini terdiri dari kurang lebih 30 pertanyaan dan memang di situ kita katakan memiliki porsi yang paling banyak daripada soal-soal yang lain. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Have you seen the doctor about the skin condition yet? Oh, it's not a problem anymore. I've found an ointment that works just fine. What does the man imply? Oke, jadi di situ lihat the statement-nya. Kalau kalian melihat, dan biasanya untuk TOEFL listening part 1 itu most likely berfokus kepada second speaker. Oke, biasanya sebagian besar ya atau porsinya di situ lebih besar bahwa kita akan berfokus kepada second speaker. Karena dari naratornya juga menanyakan what does the man imply, yang berarti berfokus kepada the second speaker. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya, he doesn't need to see the doctor. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah beta, he doesn't need to see the doctor. Nah, kenapa begitu? Karena dalam pernyataan the man di situ dinyatakan, oh, it's not a problem anymore. I found an ointment that works just fine. Oke, ointment di situ adalah salah satu obat atau kita katakan salep yang digunakan oleh seseorang untuk menyembuhkan mungkin iritasi atau alergi pada kulit mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. He doesn't need to see the doctor karena the man has got the ointment to cure his skin, so he doesn't need to see the doctor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah beta. Oke. Jadi kalau if you may have a look there ya, ada yang kakak garis bawahi di situ, oh it's not a problem anymore, I found an ointment that works just fine. Jadi di situ dinyatakan bahwa sebenarnya walaupun dia tidak ke dokter, it's fine karena dia sudah menemukan salapnya sebagai pencegahan daripada skin condition tadi atau daripada alergi atau penyakit pada kulitnya dia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah beta. Nah, kemudian yang kedua, need a ride home? Thanks, but my apartment is just around the corner. Besides, I need the fresh air. What will the woman probably do? Nah, kalau kalian melihat, sekali lagi kita berfokus kepada the second speaker untuk TOEFL listening part A, dan kita bisa highlight that part. My apartment is just around the corner. Okay. Nah, just around the corner di situ merujuk kepada lokasi yang memang di situ cukup dekat. Jadi kita katakan rumahku tuh ya di sekitar sini kayak gitu kan. Jadi di sekitar sini aja. Yang berarti bahwa posisinya di situ sangat dekat ya, dekat banget. Jadi kita tidak perlu pakai sepeda motor atau kita tidak perlu menggunakan yang namanya sepeda seperti itu. Therefore, walaupun the man menyatakan need a ride home, butuh tumpangan ke rumah. Jadi the woman say, thanks, but my apartment is just around the corner. Yang berarti bahwa sebenarnya
Oke, dia menolak ajakan dari the man karena rumahnya begitu dekat sehingga she just need to walk. Jadi dia hanya perlu berjalan ya. Jadi walk home. So, but di situ ada penggunaan kata sambung but yang merujuk kepada penolakan ya. It means that indicates that the woman refuses man's offer as her house is so close karena rumahnya begitu dekat. Jadi dia tidak butuh tumpangan. She just need to walk. Dan di situ beside I need the fresh air. Biasanya kalau kita menggunakan transportasi tentunya kita tidak bisa merasakan yang namanya udara segar seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah beta ya. Walk home. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3. Oke. Nah, tapi sebelum itu, sejauh ini penjelasan kakak ini ya, aman ya? Kecepatannya sedang ya, teman-teman ya. Just say thumbs up if you think it's up. Kalau tidak nanti aman kak. Oke, thank you Jeffrey. Alright. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke I got my grade in the mall and there was a mistake. Sorry, in the mail. Sorry ya, nggak kelihatan. I got my grade in the mail and there was a mistake in my mark for your course. Okay, I know there was a problem with the computer system. It should be straightened out by next week. Di situ ada indikasi ya, kita garis bawahi lagi untuk fokus on the second speaker lagi, yang dimana di situ pernyataannya yang merujuk kepada pertanyaan, yang merupakan jawaban dari pertanyaan tadi adalah it should be straightened out by next week. Straighten out itu artinya atau memiliki sinonim dengan kata fix atau di situ corrected. Okay. Jadi tentu kalau dalam TOEFL listening, kita kan jawabannya tidak mungkin akan sama persis dengan apa yang ada di teks, jadi lebih kepada kata lain tapi memiliki makna serupa. Jadi di situ jawaban yang paling tepat adalah yang B. The error will be corrected. Karena kita menemukan padanan dari kata straighten out yang sama artinya seperti kata fix atau corrected. Jadi jawaban yang paling tepat adalah beta. The error will be corrected. Atau bisa juga like the error will be fixed. Boleh. Atau ya. Jadi beberapa sinonim itu bisa kita gunakan. Oke. Jadi ketika kalian mungkin like, you do not know. Ketika mungkin kalian agak bingung nih mau dijawab seperti apa. Biasanya memang salah satu clue selain bagaimana kalian bisa berfokus mengetahui kosakata tadi, biasanya kita juga perlu mengetahui padanan kata dari apa yang kita dengar. Karena dalam TOEFL listening biasanya itu tidak akan sama persis dengan apa yang kalian dengar jawabannya. Jadi lebih kepada dia diubah ke bentuk lain tapi memiliki makna yang sama. Seperti itu. Okay, so this is for number 3. Untuk yang nomor 3, jadi jawabannya adalah beta karena straightened out itu sama seperti corrected, sama seperti fix. Jadi jawabannya di situ harus mengandung kata yang memiliki padanan dengan straighten out, yaitu corrected. Oke. Kemudian number 4, nomor 4, I thought the department store was open late from Tuesday through Friday night. No, just Thursday and Fridays. On what night is the store open late? Nah, yang nomor 4 ini agak mengecoh teman-teman. Mengapa demikian? Karena di situ yang membuat soal, dia menggunakan beberapa kosakata berkenaan dengan hari yang kalau kita tidak jeli, kalau pendengaran kita agak terlalu fokus, mungkin kita akan mendengar pengucapan hari Selasa dengan hari Kamis itu serupa. Jadi dalam hal ini ya salah satu caranya adalah kalian perlu berhati-hati ketika di situ disebutkan ya atau diucapkan keterangan atau nama-nama hari khususnya untuk hari Selasa dan hari Kamis, jangan sampai tertukar, oke? Karena kalau yang the man tadi mengatakan yang di garis bawah itu no, just Thursday and Friday, oke? Thursday, Kamis dan Jumat, bukan Selasa dan Jumat. Jadi yang perlu kalian pahami di situ adalah berhati-hati ketika kalian menemukan kata yang memang di situ pengucapannya kadang hampir sama, cuma mungkin ada beda pengucapan di huruf matinya atau di vokalnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Thursday and Friday, bukan Tuesday and Friday. Okay. Tuesday sama Friday itu sebagai pengecoh saja terhadap jawaban kalian. Nah, bagi yang masih mengaktifkan mikrofon, silakan dimatikan dulu ya teman-teman ya. Oke. Bentar.
Oke, sorry. Oke, silakan. Silakan. Roina, oke, so sorry. Mic-nya bisa dimatikan, teman-teman. Oke. Bentar ya, abang stop it. Oke. Sudah kakak coba dari sini, ternyata nggak bisa di-mute ya. Oke, mohon maaf teman-teman, mikrofonnya di-mute dulu ya. Oke, mikrofonnya di-mute dulu. Norani Roina. Oke, so sorry. Kakak coba mute dari sini, nggak bisa ya. Kakak coba mute dari sini, ternyata nggak bisa. Because I'm the host right here. Tapi tetap ada suaranya ya dari tadi ya. I'll just do it. Oke, alright. Oke, sudah tidak ada. Oke, I'm so sorry for it everyone. Jadi this is the reason why like I ask you kalau sudah masuk nanti bisa mikrofonnya bisa langsung dimatikan ya. Itu untuk kedepannya nanti kakak like I just kick bagi mereka yang mengganggu selama pembelajaran ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, maaf because like it disturb your friends ya. Kakak share screen lagi. Alright. Nah, oke. Jadi nomor 4 jawabannya adalah Thursday and Friday. Oke, so this is for number 4. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor, sorry tadi kebalik ya. Nomor 5 ternyata, oke, there we go. Oke, good. Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, di situ ada, excuse me, could you by any chance tell me where the dean's office is? And kemudian di situ ada yang sudah digarisbawahi, kakak garis bawahi, I'm sorry, I'm just visiting a friend here. What can be inferred about the man? Nah, penggunaan kata I'm sorry tentu kalian bisa mengindikasikan bahwa I'm sorry. Itu berarti bahwa ya, kalau ada seseorang yang meminta bantuan, kemudian kita katakan I'm sorry, itu berarti mungkin dia tidak bisa membantu gitu kan. Atau mungkin ketika you ask someone to do something, kemudian your friend say I'm sorry, maka itu berarti kemungkinan dia tidak bisa. Nah, maka karena di sini yang ditanyakan adalah could you by any chance tell me where the dean's office is? Oke, jadi di situ ditanyakan minta bantuan gimana sih kantor dekan gitu ya. Oke, dan dia mengatakan I'm sorry, I'm just visiting a friend here. Oke, mohon maaf saya hanya mengunjungi teman di sini seperti itu. Oke, jadi kalau merujuk kepada hal tersebut, kalau yang namanya I'm sorry sekali lagi, maka itu berarti bahwa dia tidak bisa membantu. Okay? He or she cannot help. Maka jawaban yang paling sesuai adalah Charlie. He cannot give the woman directions. Di situ ada kata I'm sorry indicates that the man cannot help the woman to give directions. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, selanjutnya nomor 6. Are you sure that it is what I ordered? This look like chicken salad. Oh, I'm sorry. You ordered the tuna salad, didn't you? I'll be right back with it. Oke, sekali lagi kita berfokus kepada second speaker. Kemudian di situ dinyatakan bahwa I'm sorry, you ordered. Oke, oh I'm sorry. Oke, I'm sorry. Sekali lagi I'm sorry merupakan pernyataan minta maaf. Itu berarti there might be something wrong with that. Ada sesuatu yang salah di situ atau ada sesuatu yang kita katakan dia tidak bisa melakukan hal atau sesuatu untuk membantu orang lain. Nah, maka ketika kalian menemukan kata oh I'm sorry, maka di situ kalian bisa berfokus. Itu berarti kemungkinan jawabannya nanti adalah lebih kepada ya something about penolakan bisa atau sesuatu yang berkenaan dengan kesalahan, sama seperti yang soal nomor 6. Oh I'm sorry, ada yang salah dengan menu yang diantar karena dia tidak memesan chicken salad tapi lebih memesan ke tuna salad. Jadi jawaban yang paling tepat adalah she will bring the tuna salad karena dia dikatakan oh, I'm sorry, you ordered the tuna salad, didn't you? I'll be right back.
I'll be right back. Itu berarti bahwa dia ke belakang dulu nih, ngambil piringnya, ngambil tuna saladnya, kemudian kembali ya. Okay, so she's responsible for that. Jadi jawabannya adalah she'll bring the tuna salad ya. Then number 7, nomor 7. Oh, this headache. Do you have any aspirin on the way back from the grocery store? I went right past a pharmacy, but I forgot to pick some up. Sorry, I don't, but there's another one just down the street that's open 24 hours. What does the man suggest the woman do? Okay. Jadi di situ kita berfokus kepada the second speaker lagi. It's stated di situ dinyatakan, sorry, I don't, but there is another one just down. Another one di situ merujuk kepada pharmacy tadi ya. Karena dikatakan, I went right past a pharmacy, but I forgot to pick some up. Oke, jadi yang dimaksudkan di situ adalah kamu kembali lagi ke pharmacy, tapi carilah di sekitar sini, gitu, a nearby pharmacy. Maka yang disuggest atau yang disarankan oleh si pria tadi itu lebih kepada, oke, cari aja toko obat yang lain kayak gitu. Di sini ada kok di sekitar sini gitu kan. Oh sorry, I don't, but there's another one just down the street. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Go to the nearby pharmacy. Nah, and then number 8, nomor 8, Gary, what took you so long? What took you so long? Nah, ketika kalian mendengarkan kata Gary, what took you so long, itu ada dua kemungkinan. Bisa berupa pertanyaan atau kayak dia ngeluh, kayak gitu kan. Lama banget sih. Gary kok lama banget sih, kayak gitu kan. Gary, what took you so long? And then the man said, do you have any idea how hard it is to find this place? Kamu nggak tahu apa, cari tempat ini susah banget loh, gitu kan maksudnya. Kamu nggak tahu apa, cari tempat ini susah banget loh. Jadi the man actually say ya, sebenarnya dia mengimplikasikan bahwa sebenarnya untuk mendapatkan atau untuk menemukan tempat ini something difficult ya. Jadi ya dia menemui berbagai masalah kayak gitu kan. Mungkin apa sih namanya kesasar atau mungkin rutenya kurang sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan lain sebagainya. Jadi di situ jawaban yang paling tepat adalah he had trouble getting to the place. Karena di situ dinyatakan the man had his hard time to find the place. Ya di teksnya di situ ada. Okay, so do you have any idea how hard is it to find the place? Itu kan berarti kayak wah susah banget ya ternyata cari tempat ini kayak gitu. Itu berarti he has trouble finding the place ya. Gak semudah itu mendapatkan tempatnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah beta. Oke, kita lanjut. Sorry, karena tadi ketukar posisinya. Kita lanjut ke nomor 9. John, did you pick up your student identification card? No, I had Katie get it for me. Okay, so no, I had Katie get it for me. What happened to the card? Now, what happened to the card? I had Katie get it for me. Okay, I had Katie get it for me. Okay, jadi di situ John ya menyatakan kepada the woman tadi bahwa I had Katie get it for me. Jadi dia sudah menyuruh Katie untuk mengambilkan identification card-nya. John has asked Katie to take the ID card for her. Oke, for him ya. Sorry, John itu cowok. Alright. Jadi jawabannya adalah Katie got it for John. Jadi jawabannya adalah beta. I just want to check. Alright, I want to mute this. Next, kita lanjutkan. Jadi nomor 9 adalah beta. Katie got it for John. Kemudian John ya, bukan John ya. Number 10. Nomor 10. Will you be driving to school this year? Okay, will you be driving to school this year? And then di situ ada statement, unfortunately, I can't afford a car yet. Ada pernyataan, I can't afford. I can't afford it. I can't afford it. Kalau kalian sering mendengarkan kata, I can't afford it. I can't even afford it. Itu berarti bahwa dia menyatakan ya, she or he stated that she cannot even get that one. Jadi dia masih belum mampu untuk mendapatkannya, mungkin secara finansial atau secara usaha. Jadi I cannot afford it, tapi sebagian besar memang merujuk kepada money atau lebih kepada biaya gitu kan. Jadi unfortunately I can't afford a car yet. Jadi dia belum mampu membeli mobil. Yang berarti bahwa the man says, he doesn't have money to buy a car now. Jadi dia belum punya uang yang cukup untuk membeli mobil sekarang. Oke, jadi fokusnya kepada the second speaker. Unfortunately, itu merupakan
kata keterangan yang merujuk kepada bentuk negatif, sayangnya aku belum punya uang gitu kan. Sayangnya aku belum punya uang untuk beli mobil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah beta. Next, number 11. So, you're spending the holiday weekend in Washington, D.C. Yes, my cousin lives there and he'll put me up. Put me up. Okay. Yes, my cousins live there and he'll put me up. Okay, di situ her cousin let her stay at home ya. Jadi at its place. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Her cousin let her stay at his place. Yes, my cousin lives there and he will put me up. Okay, jadi like the cousin will take care of him. So this is the reason why the man cannot go anywhere, ya, because he has already been with his cousin, ya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana karena tentu sepupunya akan take care of him, ya, akan menjaganya dia sehingga he cannot go anywhere. Jadi dia akan tinggal di sana. The man lives with his cousin. Jadi jawabannya adalah Charlie. And then number 12, nomor 12, my wife and I would like to have you over for dinner on Friday. That's a very kind of you. Okay, biasanya that's very kind of you. But, okay, ada kata but. Jadi ketika kalian menemukan expression tertentu dalam TOEFL listening untuk part 1 khususnya, jadi jangan sampai kayak langsung menyimpulkan. Okay, kalau misalkan di situ ada kata hubung, nggak misalkan but atau however, itu berarti merujuk kepada something that is opposite, sesuatu yang bertolak belakang. Okay. Thanks, that's very kind of you. Wah, kamu murah hati banget ya, tapi, gitu kan. Kalau kalian ngomong panjang lebar tapi, it indicates that this is the opposite one. Jadi ada dua posisi, ada dua ID yang memang di situ bertolak belakang. Oke, jadi karena di situ sudah dinyatakan but, walaupun si cewek menyampaikan ucapan terima kasih, nah, maka di situ tetap bahwa it indicates that she won't be able to come to the dinner karena dia punya tiket ya. But I have theater tickets for this evening. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha. She wouldn't be able to come to dinner. Okay. Next, number 13. I don't think I'm ever going to find this article that Professor Frazier told me about. Go to the reference desk. Someone there can tell you how to track it down. Okay, sorry, yeah. What does the woman suggest the man do? Okay, jadi kita berfokus kepada the second speaker lagi. Go to the reference desk. Go to the reference desk. Someone there can tell you how to track it down. Okay, jadi jawabannya adalah alpha di situ ya. Ask the librarian to help. Karena di situ someone there can tell you. Tentu kalau kita masuk ke library, gak mungkin kita bisa minta tolong ke Pak Satpam gitu ya, atau kita minta tolong ke orang jualan di sana, no. Tapi lebih kepada orang yang bekerja di perpustakaan atau kita katakan librarian. Jadi jawabannya adalah alpha. Ask the librarians for help ya, karena dia memang membutuhkan bantuan untuk menemukan article that Professor Frazier told him about. Oke, jadi jawabannya adalah alpha. Nomor 14, I'm confused about the requirement for this course. Do you know what they are? It's sort of complicated, but I have a raw idea. Oke, kita fokus ke second speaker lagi. It's sort of complicated, but I have a raw idea. Oke, jadi raw idea di situ merujuk kepada general idea. Jadi maksudnya adalah it's a bit complicated memang. Jadi soalnya itu agak sulit, cuman ya adalah pandangan berkenaan dengan hal tersebut gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. He has a general understanding of the course requirement. Jadi jawabannya adalah delta. Nomor 15. If you could only wait another 5 minutes, I'm sure the manager will be free to answer your questions. I'm sorry, but I just can't wait any longer. I have to get to class. How does the man feel? Oke, di situ dia nyatakan, I'm sorry, but I just can't wait any longer. Yang itu berarti bahwa udah si cowok itu gak mau nunggu lama-lama lagi kayak gitu kan. He must be a little bit frustrated ya. Mungkin dia sudah frustasi juga karena nunggu lama, kemudian harus nunggu lagi, kayak wait for another 5 minutes. Sementara dia, he have to get to class. Sementara dia harus kembali ke kelasnya. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah alpha.
frustrated because he cannot see the manager immediately. Yes, ya, jadi kan tidak bisa bertemu dan dia harus menunggu dalam waktu yang lama. Jadi jawabannya adalah alpha. Frustrated, sure. Kalau di situ ada pernyataan, I'm sorry but I just can't wait any longer. Setelah nunggu beberapa lama, nggak ketemu, malah ini suruh nunggu lagi, kayak gitu kan. Jadi lah ya, he must be frustrated. Udah frustasi tuh orang gitu kan. Apalagi dia harus kembali ke kelas segera. Can you go over my notes? Number 16, nomor 16. Can you go over my notes with me? I'll never understand all these chemistry experiments. You know, review sessions are being held every night this week. They're supposed to be good. Okay. Di situ kita berfokus kepada second speaker lagi, ya, in which yang dimana di situ dinyatakan bahwa, you know, review sessions are being held every night this week. They are supposed to be good. What does the woman imply the man should do? Di situ dinyatakan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dari the man tadi? Itu merujuk kepada suggestions atau saran ya, bahwa the woman itu kamu harus ikut review chemistry, review session nih, karena di sana bagus nih untuk membahas masalah chemistry experiments. Jadi makanya the woman menyarankan the man to join the review sessions. Oke, jadi what does the woman imply the man should do? Yaitu adalah attend the review sessions. Ya, di situ dinyatakan, you know, review sessions are being held every night this week. They are supposed to be good. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut. Number 17. Oh, hi, Mike. Good to see you. I'm setting up for my first solo show here. And boy, arranging all this painting is it's a much bigger just than I expect. Really? I'll be happy to give you a hand with it. Oke, di situ ada penggunaan kata I will be happy to give you a hand. Kalau kalian merujuk kepada ungkapan yang digunakan ketika menyatakan apa ya, if I may say, ketika menyatakan let's say meminta pertolongan, maka kalian tidak hanya perlu mengatakan I can give you help atau you need my help, something like that. Ya, ada banyak expression yang digunakan. Salah satunya adalah give you a hand. Give you a hand itu bukan berarti ngasih tangan, tapi give someone help. Jadi jawabannya di situ adalah he is willing to help the woman get ready for the show. Ya, jelas di situ. Really, I'll be happy to give you hand with it. Aku akan sangat senang kalau bisa membantumu. Jadi yang dimaksud di situ adalah Charlie. Ya, he is willing to help the woman get ready for the show. Jadi jawabannya adalah Charlie. Number 18, nomor 18. You cannot be, I'm going to have to drop out of the chorus. I registered for 21 credits next semester. You cannot be serious. What are you trying to do? Graduate early? What does the woman imply the man should do? You cannot be serious. Gak usah bercanda lah gitu kan. What are you trying to do? Emang kamu ngapain sampai segitunya? Mau segera lulus gitu kan? Yang menyatakan atau yang mengimplikasikan bahwa yang dimaksud dari si cewek itu adalah udahlah, gak perlu terlalu banyak gitu kan, gak perlu like you don't need to graduate early. Apalagi di situ kamu merasa terbebani dengan 21 credits next semester. Jadi it means that take fewer courses. Itu yang dimaksud dari the woman tadi. Jadi ambil kursus lebih sedikit aja, gak perlu di force 21 courses at this, for the semester. Jadi jawabannya adalah beta, take fewer courses. And then number 19, I'm getting really stressed out. I just don't have the time to work on all these projects, all three projects. You need to set priorities. Just take the time to figure out what has to be done first. Okay, itu pernyataan dari the man-nya. What does the man suggest the woman do? Sekali lagi berfokus kepada the second speaker, dan the man say, you need to set priorities. Kamu harus mengatur prioritasmu dulu. Okay? Karena di sini dia menyatakan, I am getting really stressed out. Okay, jadi hal pertama yang perlu dia lakukan adalah, jadi hal pertama yang perlu dia lakukan adalah bagaimana dia bisa mengurangi stres tadi. Dengan cara apa? Discuss her stress with the project manager. Nah, di situ dinyatakan the man suggests the woman to talk to the project manager. Okay, project leader. The project leader. Jadi jawabannya adalah delta, discuss her stress with the project leader. Okay, karena sekali lagi kalau udah orang kerja terus kayak stress out, kan udah mumet gitu ya, itu harus benar-benar memang
personal approach, harus share tuh. Jadi biar kerjaannya juga kelar ya, nggak bakal apa namanya amburadul nanti. Kalau kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Discuss your stress with the project leader. Next, you know, when I sit at the back of the classroom, I cannot see the board unless I squint. Well, you've been wearing those same glasses as long as I have known you. It might be time for a new pairs. Ya, oke. Agak lucu nih ya. Jadi dia gak pernah ganti kacamata katanya. Karena the woman say that ini loh, apa namanya kacamata yang udah dari dulu kamu pakai ya, dari aku mengenalmu kayak gitu kan. Jadi gak pernah berubah-ubah. Kemudian it might be time for a new pair. Oke, sorry. Oh ya, nanti kakak jawab ya. Alright, so number 19, the answer is D. Discuss her stress with the project manager. Okay, and then number 20, nomor 20, you know when I sit at the back, okay, jadi tadi it might be time for a new pair. Okay. Okay, later I'll confirm it, guys. Alright, so number 20, nomor 20, di situ, it might be time for a new pair. Okay, jadi jawabannya adalah B. The men's glasses may be too weak. Ya, jadi kemungkinan adalah jawabannya the men's glasses will be too weak. Oke, karena memang udah dipakai dalam waktu cukup lama, tentu glassesnya itu kemungkinan udah apa ya, mudah rusak kayak gitu kan. Jadi jawabannya adalah beta. The men's glasses may be too weak. Okay. So this is for number 20. Kemudian kita masuk ke number 21. Has Alice decided on a major yacht? I know she was thinking about American history. She has so many interests. As far as I know, she hasn't been able to make up her mind. Okay, jadi di situ fokusnya. She has so many interests. As far as I know, she hasn't been able to make up her mind. Okay, the statement there, she hasn't been able to make up her mind. Itu berarti bahwa make up her mind itu berarti dia belum membuat sebuah keputusan. Jadi jawabannya adalah beta. She hasn't chosen a course of study. Karena Alice hasn't made decision about her course. Jadi jawabannya adalah beta. And then number 22, you know, the days are getting longer now. Spring officially arrived last night and none too soon. Now, if only the temperature would cooperate, I'm tired of wearing winter clothes. Oke, jadi ini adalah fokusnya. I'm tired of wearing winter clothes. Itu berarti bahwa udah gak nyaman nih, selalu pakai baju musim dingin gitu kan. Yang berarti bahwa, what does the man imply? Kalau dia udah tidak nyaman dengan memakai baju musim dingin, itu berarti sebenarnya dia menginginkan agar musim sekarang atau temperaturnya bisa lebih hangat. Jadi dia tidak perlu menggunakan atau memakai winter clothes tadi. Jadi jawabannya adalah Charlie. Look, oh sorry, he wishes the weather were warmer. Jadi jawabannya adalah alpha. Okay, next. Number 23, I need a place to live next semester. The ride back and forth to class this year was too much. Did you check out the Salt dorm? The rooms are pretty small, but it's close to everything. Okay, jadi di situ fokusnya to the second speaker lagi. Dan what does the woman suggest to do? Did you check out the Salt dorm? Ya, apakah kamu sudah ngecek asrama selatan tuh? The rooms are pretty small. Kamarnya cukup kecil sih, but namun it's close to everything. Okay, jadi cukup dekat dengan segala tempat atau segala hal. Jadi jawabannya yang tepat adalah Charlie. Look for a room in the South dorm ya. Jadi like dia suggest untuk mengecek atau mencari room in the South dorm. Okay, jadi jawabannya adalah Charlie. Then, number 24, nomor 24, I lent Sally $20 2 weeks ago and she still hasn't paid me back. Okay, jadi kemudian the man say, she has a reputation for that kind of things, ya. Nah, untuk nomor 24, okay, karena sekali lagi sebenarnya kita harus berfokus kepada the second speaker. Tapi itu tidak berarti bahwa kita akan melupakan yang namanya the first speaker. Karena sekali lagi informasi itu pada akhirnya ditanyakan di the second speaker itu setelah ada informasi sebelumnya dari the first speaker.
Jadi kayak misalkan kasus soal nomor 24 di sini, I lent Sally $20 a week ago and she still hasn't paid me back. Kemudian, she has a reputation for that kind of things. Jadi karena ada that kind of things, berarti dia merujuk kepada the previous information. Yang berarti bahwa Sally rarely play loan quickly. Karena Sally has a bad reputation of repaying the loan. Jadi jawabannya adalah beta. Ya, Sally rarely repays loan quickly. Okay, excellent. Kita masuk ke 25. Alright. I haven't seen you on the tennis court recently. That was practically your second home. Well, with all my new responsibilities at the admission office, you know, campus tour, stuff like that, well, I haven't had time to do anything, ya. Jelas di situ, I haven't had time to do anything. Yang berarti bahwa orang itu sibuk banget, sampai akhirnya he hasn't had a chance to play tennis lately. Jadi jawabannya adalah delta, ya. Dia tidak punya waktu untuk bermain tenis karena dia super busy. Great. Number 26. It looks as though I'm not going to have to take marketing 101. That's great. I guess your work experience really paying off. What does the man imply? Oke, jadi dari nomor 26 di situ yang digaris bawahi adalah I guess your experience is really paying off. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie, ya. The woman experience made it unnecessary for her to take course. I guess your work experience really paying off. Kayaknya pengalaman udah cukup deh, gak perlu ngambil marketing 101 lagi, gitu kan. Jadi jawabannya adalah Charlie. Okay, and then number 27, number 27. Have you been to the health center for your immunization yet? I have an appointment at the clinic to take care of it this afternoon. Okay, kita berfokus kepada the second speaker, tapi sekali lagi penggunaan kata it, di situ pronoun it merujuk kepada informasi sebelumnya. Jadi kemungkinannya kita juga harus berfokus atau kita perlu memahami informasi yang disampaikan di the first speaker tadi. I have an appointment at the clinic to take care of it this afternoon. Okay, she plans to immunize this afternoon. Jadi jawabannya adalah delta, ya. She plans to immunize this afternoon. Okay. Jadi jawabannya adalah delta. And then number 28, accounting is a career I have never took an interest in. I can see why. Arithmetic was never your strength. Ya. Oke, di situ fokus kepada second speaker lagi. I can see why. Arithmetic was never your strength. Oke, jadi aritmatika itu bukan keunggulanmu loh. Malah itu mungkin kelemahanmu gitu kan maksudnya. Jadi berkenaan dengan accounting tadi, he doesn't have the skills necessary for accounting. Ya, walaupun di situ accounting is a career I never took on interest in. Ya benar, karena secara kemampuan sebenarnya dia masih belum mumpuni khususnya di arithmetic. Jadi jawabannya adalah beta. Okay, and then we have 29 and also here we have 30 as well. Number 29, our library has the most extensive collection of anthropology books of any universities. Okay, not to mention journals. What does the woman mean? Okay, di situ dinyatakan not to mention journals. Jadi maksudnya adalah not to mention journals. Selain itu atau contohnya ya not to mention itu sama seperti for example. Maka not to mention di situ merujuk kepada stating something similar yang sudah dinyatakan sebelumnya. Extensive collection of anthropology books, not to mention journal. Begitu pula untuk journal. Jadi jawabannya adalah Charlie. The journal collection is large as well. Ya, sama seperti antropologi juga. Jadi jurnal di situ juga koleksinya cukup banyak dan beragam. Jadi jawabannya adalah Charlie. And then number 30, number 30. I hear your brother got you to fix his facade, yeah? I would take no for an answer. Anyway, I didn't take me for a very long. Oke, di situ he wouldn't take no for an answer. Jadi itu indikasinya he wouldn't take no for an answer. Jadi dia tidak mungkin akan menjawab tidak ya kalau mau minta bantuanku. Gitu. Jadi jawabannya adalah her brother insists that she help with the plumbing. Jadi jawabannya adalah alpha. Oke, so this is for the part 1. Oke, jadi nomor 30 adalah A, 29 adalah Charlie. Oke.
Let's just do it quite quickly, yeah, because we are running out of the time. Kita masuk ke pertanyaan 39, 40, 41, dan 42. Kita mulai dari pertanyaan 39. What is the experiment designed to demonstrate? Okay. Nah, jadi sebenarnya apa sih the experiment designed to demonstrate? Oh, sure. Silakan, Rini, ya. Setelah ini gabung lagi. Oke. Kalau berkenaan dengan eksperimen tadi, maka di situ dinyatakan ya untuk for the second paragraph, for the second part, the experiment is based on the well-established observation that babies stay longer if they do not see what they expect to see. 31 sampai 3. Oh, sorry. Oh ya. Maaf. Kayaknya ini sih apa namanya? Oh ya, maaf. Ternyata oke, thank you Christina. Ternyata posisinya ketukar, gak tahu nih apa tadi Kak Acak atau I don't know for sure. Jadi kita ya 31 sampai 35 dulu. Sorry, I forgot it. Oke. 31. How did the man cut himself? Ya, di situ ada on the edge of this paper. What happened? Did you cut yourself? Yes, on the edge of this paper. Jadi jawabannya adalah delta on a piece of paper. Baik, ternyata kertas itu juga bisa membuat kalian luka loh. Jadi perlu berhati-hati, apalagi yang cukup tebal dan tajam. And then number 32, what surprised the man? Okay, di situ, you know, there is something about that. It turns out that a little cut on the finger can hurt a lot more than a big cut somewhere else. Ya, okay, jadi why? That doesn't make any sense kan gitu kan. Domainnya why that doesn't make any sense. Jadi itu menunjukkan bahwa bentuk apa ya namanya bentuk expression terkejut. Jadi yang di what surprises the man di situ adalah seberapa sakitnya apa sih nama luka tadi itu. Padahal itu kan sebatas cuma di jari gitu, tapi kok sakit banget dibandingkan dengan apa sih namanya coretan atau luka yang lebih besar. Okay, so this is the one that the man surprised about. Jadi jawabannya adalah alpha. How much the cut hurts. Okay, jadi jawabannya adalah alpha. Kemudian number 33, jadi kakak garis bawahi, can hurt a lot more than, ya. Kemudian the man say, that doesn't make any sense, bentuk surprise tadi. Kemudian number 33, nomor 33, according to the woman, what determines how painful a cut is? Nah di situ dinyatakan, actually it does. There are more nerve endings in your hand than almost anywhere else in the body. Jadi untuk nerve endingnya ternyata lebih banyak di tangan daripada di posisi-posisi lain. Sehingga itu menyebabkan bahwa di bagian tangan ketika terluka di situ jatuhnya malah lebih sakit daripada tempat-tempat lain. Ya, gitu ya, kayak misalkan di kaki mungkin atau di betis, let's say. Jadi jawabannya adalah delta, the number of nerve ending irritated. Ya, oke. And then, kemudian number 34, what advice does the woman give to the man? So I suppose I should be happy. I should be happy. My finger hurts so much, right? Right. Now go get yourself a bandage. Go get yourself a bandage. Jadi saran dari wanita itu adalah go get yourself a bandage. Coba ambil perbannya, kamu tutup. Get the bandage itu berarti bahwa kita membutuhkan sesuatu untuk memerban gitu kan. Jadi maksudnya adalah we will close the cutting part tadi. Jadi bagian yang luka atau ya bagian luka tadi kita perlu tutup. Jadi jawabannya adalah Charlie, keep the cut closed. Ya, karena itu adalah saran dari the woman tadi. For number 35, what will the man probably do about the cut on his finger? Nah karena the woman sudah menyatakan hal demikian, maka tentu the man will do adalah put a bandage on it. Karena kata the woman di situ agar di situ tidak terlalu parah, coba ditutupi saja ya. Jadi jawabannya adalah beta. Kita masuk ke 36, 37, and 38. Semoga saja waktunya cukup ya teman-teman ya. Alright. What is the main topic of the interview? What is the main topic of the interview? Kalian bisa menemukan posisinya di sana. You and your team have found bacteria far below the Earth's surface. You must be thrilled about your discovery. Nah, maka sebenarnya topik yang dibahas di situ adalah the presence of life forms far before the Earth's surface.
bakteria itu ternyata apa ya? Maksudnya kayak tanda-tanda atau bentuk kehidupan. Let's say bakteria itu adalah bentuk-bentuk kehidupan below the earth surface, ya, di bawah apa sih namanya, permukaan bumi gitu. Jadi jawabannya adalah alpha. The presence of life forms far below the earth surface. Nah, biasanya di situ memang apa ya, kalau topik itu akan diintroduce atau dikenalkan di depan. Jadi biasanya the first speaker will tell about the topic walaupun dia tidak dinyatakan secara jelas. Oke, jadi sebatas kayak provide the clue saja. Jadi jawabannya adalah alpha. Kemudian number 37, what aspect of hidden biosphere does the man discuss? Oke, jadi jawabannya adalah, oke, di situ ada ya. Actually, and the last part, oh sorry, this one. Okay, and let's call it a hidden biosphere, and it's probably a very extensive one. The mass of living organisms below the surface may be equal in size to the mass of surface bacteria. Jadi yang dibahas di situ adalah berkenaan dengan ukuran masanya, okay, the size-nya. Jadi what aspect of the hidden biosphere does the man discuss? Its size. Jadi jawabannya adalah beta. Oke. Okay. Kemudian number 38, according to the man, why is there no danger of infection by the bacteria? Di situ dinyatakan untuk the man-nya, our drilling techniques have improved significantly, and so the risk that surface bacteria could be mistaken for those found at much greater depth was reduced. Oke, jadi di situ pernyataannya. Jadi the bacteria will die if brought to the surface. Oke, jadi ketika dia semakin ke atas, maka tentu apa ya, istilahnya di situ penyebabnya atau istilahnya racunnya mungkin atau dampak negatifnya di situ bisa dikurangi. Jadi jawabannya adalah beta. Right, tadi ketukar ya posisinya ya, ada di depan. Here 39, 40, 41, and 42. Okay, what is the experiment designed to demonstrate? Okay, sekali lagi statement biasanya di situ like it's clearly, kalau berkenaan dengan eksperimen, maka jawabannya tentu tidak jauh-jauh dengan kata eksperimen. The experiment is based on the well-established observation that babies stare longer if they do not see what they expect to see. Nah, sebenarnya di situ tidak dinyatakan secara jelas di satu kalimat saja, tapi lebih kepada satu kesatuan paragraf atau satu kesatuan topik tadi di paragraf kedua. Jadi, dalam hal ini, kalau kita conclude, the babies have simple mathematics skill, ya, karena di situ dinyatakan ketika dia melihat something that they do not expect, jadi kayak dia akan stare quite long, dia akan menatap lebih lama. Okay, so this is what it means. Jadi jawabannya adalah that babies have simple mathematics skill, beta. Kemudian nomor 40, which of the babies... Kak, ke-mute, Kak. Right. Number 40, which of the baby's reaction would be significant for the purpose of experiments? Di situ dinyatakan, ya, the possible one-nya, okay, which of the baby's reaction? Karena di situ merujuk kepada stare longer, itu berarti yang akan dicari adalah staring at the dolls longer. Jadi itu sih sebenarnya yang akan diteliti. Sebagaimana di pernyataan, the experiment is based on well-established observation that babies stare longer. Jadi tentu eksperimen. Alright, jadi jawabannya adalah alpha. Kemudian number 41, nomor 41, how does the professor explain the baby's behavior? Oke, di situ dinyatakan, how does the professor explain the baby's behavior? It seems remarkable to think that such young children can count. My own research has convinced me that they have this ability from birth. Oke, jadi dia ternyata sudah memiliki kemampuan tadi sejak lahir. Jadi jawabannya adalah alpha. They are born with that ability. Okay. Jadi itu adalah nomor 41, alpha. Kemudian nomor 42, what implication of her research is the professor concerned about? Nah, itu ada di akhir nih, di last statement, tapi dalam bentuk pertanyaan. They have great untapped potential, but is it good for parents to pressure young children? Karena faktanya adalah orang tua ternyata mencoba untuk memaksa anaknya untuk belajar ya jauh sebelum usia mereka.
Jadi jawabannya adalah Charlie, parents may force their children to learn at too early an age. Jadi jawabannya adalah Charlie. Next more, we have another 8 questions to discuss. Oke, semoga cukup ya. Nanti kakak kasih tambahan, it's okay. Oh, ada nih 43-nya nih. Wait a moment. Oke, 43 ternyata di sini. Alright, 43, nomor 43, what is the purpose of the talk? Nah, what is the purpose of the talk? Monticello was the very much loved home of Thomas Jefferson. Jadi jawabannya adalah home for Thomas Jefferson ya. To introduce a tour of Jefferson's home. Jadi jawabannya adalah beta. Kemudian number 44, how did Jefferson learn about Palladio's ideas? Okay, nah di situ sebenarnya it is quite complicated though, tapi kakak bisa menemukan, like we can really find it there dengan penggunaan kata a result of his study and observation. Jadi dia sudah melakukan observasi, sudah mengecek beberapa literatur, let's say. Kemudian di akhir di bawah di situ juga ada. Now you will see the Jefferson's Library ya. Di situ ada di bawah, cuman agak kepotong. It means that kalau Jefferson punya library, sementara dia juga fokus kepada building tadi, kemungkinan adalah bahwa dia memang membaca literatur-literatur yang dibuat oleh Palladio's work tadi. Jadi jawabannya adalah delta. And then 45, in what way did Jefferson go against the advice of Palladio? Di situ dijelaskan ya. Jefferson, however, ignored one of Palladio's principle. Ignore, itu berarti bertolak belakang. Maka jawabannya adalah that is not to build in a high place. Yang dimana di situ kita tidak bisa mendirikannya di tempat yang tinggi. Sementara untuk Jefferson sendiri, he built his house on a mountain. Jadi itu adalah jawabannya Charlie. Karena bertolak belakang, Jefferson tidak yakin atau di situ tidak setuju dengan pendapat Palladio bahwa di situ tidak boleh dibangun in a high place. Jadi jawabannya adalah Charlie. According to the speaker, what is the advantage of Monticello's locations? Ya, di situ jelas from these wonderful vintage points. Jadi yang akan didapatkan adalah a good view of the area. Jadi jawabannya adalah alpha. Okay, more questions to go. Okay, nah 47, 48, dan 49. Who is conducting the meeting? Okay, according to the text, di situ dinyatakan, now that we are all introduce ourselves to the new member. Okay, berarti berkenaan dengan new member ya. Jadi jawabannya adalah a new community member. So this is the answer. Delta. Kemudian nomor 48, how did the committee raise money? Nah, kalau raise money tentu ada profit kan? Maka di situ dinyatakan, and our environmental t-shirt sale needed a profit of $1,500. Jadi jawabannya adalah they sold t-shirts. Jadi jawabannya adalah alpha. Kemudian number 49, nomor 49, why did the committee choose Richardson's nursery? Okay, it's stated there. As you know, we're working with Richardson Nursery again this year since everyone seemed pleased with the work he did for us last year. Jadi dia ternyata puas untuk hasil atau kerjasama di tahun lalu seperti itu. Jadi mengapa dia memilih untuk to work with Jefferson again? Oh sorry, the Richardson again. They had worked with the nursery before. Dia sudah pernah bekerja sama sebelumnya. Kemudian pertanyaan terakhir, what will the committee probably do next? Setelah selesai semua, at the end, he said, so let's get on with it and turn to the first order of the business. Dan kembali ke poin nomor 1 dari pembahasan kita pada kesempatan itu, yang di situ lebih merujuk kepada review the budget. Ya. First, we have to review the budget. Jadi jawabannya adalah review the budget. Okay, so this is for discussions today. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, you can just raise your hand dulu, yang angkat tangan dulu, kalau nanti kakak tunjuk, kemudian silakan give your questions. Anyone? Kakak cek dulu, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Anyone? Ada yang ingin bertanya? Ada yang perlu diperjelas, teman-teman? No? Is everything clear enough? Apakah semuanya sudah jelas? Oke, thank you, Rahma Farisa. Oh, tadi ada yang ini ya. Sudah mengerti, Kak? Terima kasih. Thank you. Okay, all are clear. Great.
Bentar, kakak cek tadi kayaknya Anastianti tadi ya. Sorry. Ada yang bertanya berkenaan dengan soal nomor berapa tadi ya? Oke, tips sama triksnya ya. Oh, tadi that's C, sorry. Alright, okay. Trianti Yulfiatan. Okay, after this I'll check this out ya for the key answers. Atau mungkin memang kakak salah meletakkan si ordernya tadi. Kemudian untuk tips sama triksnya, mungkin gini teman-teman. Kalau untuk kalau untuk TOEFL listening, kalau kakak bilang, khususnya untuk part 1, sekali lagi yang kakak sampaikan adalah bahwa kalian memang harus lebih berfokus kepada the second speaker, itu yang pertama. Oke, jadi karena pembahasannya akan lebih banyak kepada the second speaker. Oke, tunggu ya Retno ya, tadi ya. Kemudian selain itu, biasanya di TOEFL listening itu juga ada beberapa expression yang sering digunakan kayak gitu. Jadi kita harus mengerti beberapa expressions, kayak misalkan you can say that again, atau misalkan not to mention, itu adalah expression khusus yang merujuk kepada contoh misalkan, atau you can say that again. Oh gitu. Oh ya, thank you. Berarti kakak setelah nulis ya. Alright, thank you for your confirmations. Mungkin ya mistyping lah, sorry for it. Okay, thank you for the confirmation guys. Okay, so this is untuk yang kedua. Jadi hafalkan atau pahami beberapa expressions. Kemudian yang terakhir di situ adalah lebih kepada khususnya untuk part 2 dan part 3 karena pembahasannya cenderung panjang, kalian harus memahami struktur dari speech tadi. Jadi kayak misalkan dalam sebuah order of the speech itu tentu ada introduction, ada content atau body, kemudian ada conclusions. Kemudian ada banyak nih jenis-jenis speech-nya, kayak misalkan cause and effect, sebab akibat, atau misalkan di situ berkenaan dengan a series of event atau describing something. Jadi kalian harus mengetahui that kind of structure. Sehingga ketika kalian misalkan soal nomor 47, ternyata di sini membahas the stages ya, atau tahapan-tahapan pembahasan tertentu. Nah, di situ ada penggunaan kayak misalkan first, second, third. Oh, berarti ini adalah order. Oke, jadi di situ lebih ke describing the stages atau step. Nah, maka dalam hal ini, ketika kalian sudah tahu strukturnya, kalian tentu tidak akan kesulitan untuk mengikuti order of the idea. Seperti itu. Kalau cause and effect, apa yang sering digunakan? Oh, but, for example, atau consequently. Jadi ada beberapa konektor yang biasanya merujuk kepada jenis-jenis dari paragraf tadi. Oke, itu ya untuk tips dari kakak ya. Oke, but then again, most important thing adalah sering-sering latihan, tidak hanya sekedar membahas soal, tapi membiasakan diri untuk mendengarkan English conversation. Bisa kalian cek di TED Talk atau TED-Ed, itu bagus untuk listening kalian, khususnya untuk American accent. Oke, Retno silakan aktifkan mikrofonnya. Ya Kak, saya mau tanya, is there another version untuk soal listening ini? Sebab mostly yang saya kerjakan itu jawabannya kok berbeda gitu, dan saya tidak melihat soal yang talking about the what is like subject in a lecture about chord, about tentang ada chord-chordnya gitu kemarin, pokoknya tentang subjek yang diambil dalam mata kuliah hukum gitu. Ada gitunya saya kemarin. Ini kok enggak ada. Oh, gitu loh. Oke. Ya. Lain, okay. Oh, oke. So actually seperti ini ya. Sorry, kemarin Retno ambil kalau pas latihan kemarin yang mana tuh? Di mana kita bisa? Oke. Nanti setelah ini ya Nesa ya. Oke, silakan Retno. Jadi kemarin latihannya pakai buku apa atau mungkin sudah pernah official test berarti kemarin? Enggak, ya kemarin saya ikut yang tes TOEFL gratis itu. Pokoknya jamnya pas 2 jam, menjelang jam 10 ya, jam 8 itu saya mengerjakan. Saya bisa boleh tanya, what is the most score for the listening? I mean, if it is all correct, what score that we got? If it's all correct, okay, the full score listening, for the listening, yeah, only. Oke, for the listening, kalau 50 soal benar semua, itu tertingginya adalah 670. Oh, 670. Untuk listening ya. Oke, jadi semuanya overall sebenarnya secara keseluruhan, baik reading, structure, atau listening, semuanya 670. Cuma nanti untuk skor akhir, jadi itu dijumlahkan semua, tiga-tiganya kemudian dibagi 3. Itu hasil akhir dari TOEFL kalian.
Iya. Oke, gini 40. Retno, berkenaan dengan topik tadi, kenapa? Kalau saya dapat skor listening misalnya kan 50 berapa kemarin tuh? 55 mungkin ya. 55 itu berarti saya berapa persen betulnya? 55 secara keseluruhan itu apa listening saja? Listening saja. Kalau keseluruhan 540. Oh, 550 itu if I'm not mistaken ya, kalau kakak gak salah, karena di situ kakak tidak hafal untuk urutannya, cuman kalau kakak prediksikan itu ada di kisaran 33 satuan, ya, 33 satuan, itu skor secara keseluruhan, jadi kurang lebih salah 19 sampai 20 soal. Oh, dari 50 soal itu ya? Iya, betul. Ya ini kan berarti bukan berkenaan- soal ini yang saya kerjakan, beda soalnya. Ini merupakan pembahasan yang kemarin, kebetulan pembahasan yang kemarin dari Mr. Sam, ya. Jadi Tapi kok nggak ada untuk soal yang itu? kali ini, yang berkenaan dengan hukum ya, you may check this. Mungkin I do not know quite sure, cuman teks yang Mr. Sam share yang berkenaan dengan latihan itu adalah bagian ini kemarin. Karena biasanya kalau untuk lecture itu memang muncul di semua sesi. Kalau yang sekarang di sini tadi ada pernyataan tentang profesor tadi kan, jadi lebih membahas kepada the stage of baby study ya, yang bukan namanya itu. the experiment of the baby. Maaf, kayaknya bukan itu ya. Bukan itu kayaknya. Soalnya kan. Halo. Ini Mr. Sam. Oke, iya. Oh ya, yes, Mister. Yes, Mister. Yeah. Yes, Mister. Okay. Actually, for the manual test is not here. Jadi kalau untuk yang tes TOEFL versi manual, kan kita ada 2 versi ya. Yang pertama versi ujian itu yang ini yang dibahas. And then kalau yang versi manual itu soalnya beda, Miss Retno. Oh gitu. Halo. Ya, oke. Berarti saya manual ya? Am I audible? Yes, I can hear you. Sure. Kalau yang manual itu yang seperti versi apa ya? Google Form ya? Iya, saya yang versi pakai Google Form kemarin ya? Oke. Nanti langsung Bapri saya aja, nanti saya kasih soalnya ya. Thank you, sir. I'm sorry for bothering here, but it's nice to thank you. discuss about the items. It's okay. Sure. Yeah. Thank you very much. Absolutely. Okay. Thank you. Alright, pertanyaan terakhir ya. I'm so sorry. To clarify this, pertanyaan nomor 47, bentar. Oke. Who is conducting the meeting? Nah, sebenarnya kalau berbicara masalah itu, tadi pertanyaan dari, kakak lupa namanya, pertanyaan dari Yani ya. Oke, if you may have a look there, who is conducting the meeting? Nah, sebenarnya di situ not clear enough, karena tidak merujuk kepada satu orang gitu kan. Cuman from the text we can indicate, karena di kalimat awal, now that we have already introduced ourselves to the new member. Oke, tentu maka as the committee in charge, di situ juga ada pernyataan as the committee in charge, maka we can just say bahwa sebenarnya yang melaksanakan the meeting itu adalah a new committee member tadi, karena a new member of the committee itself. Jadi ada di the first and also the second statement of the speaker. Oke, untuk Nesa, untuk latihannya nanti bisa dicek di TED Talk atau TEDx atau VOA Special English. Itu bagus untuk mengembangkan soal TOEFL, belajar untuk TOEFL listening ya. Oke, nanti kakak Japri di ini aja untuk source-nya. I'm about to chat you in the group ya. Jadi untuk latihan kalian bisa gunakan TEDx, TED Talk atau VOA Special English to improve your American accent understanding. Oke, mungkin itu saja karena waktunya juga sudah habis ya teman-teman ya. Semisal nanti like you have several questions in relation to this, silakan you may just drop it on the group ya. And then for tomorrow kita ketemu lagi, tapi mungkin in a different time. Besok kita akan berfokus kepada soal structure. Oke. Thank you so much everyone. Okay, thank you Christina, thank you Jeffrey. Okay, I'll see you tomorrow. Silakan kalian bisa leave the meeting. Okay, sure. Okay. Silakan you can leave the Zoom meeting kalau mau istirahat atau mungkin mau makan nih, mau siap-siap untuk sholat dan sebagainya. Thank you. I'll see you tomorrow. Yes, you're very welcome, Rini. Okay.
You're very welcome, Zoom Pro ya. Okay, you can just leave the Zoom meeting dulu.